Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, ya. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Yang dengannya pula lah kita sekarang ini, ya, berada di bulan-bulan awal-awal bulan Ramadan. Betapa kita mungkin di hari-hari sebelumnya ada beberapa kerabat, ada beberapa saudara ataupun tetangga dan kenalan kita yang sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dan belum bisa mendapati nikmat berada di bulan yang sangat mulia, di bulan suci Ramadan. Para salaf terdahulu, para ulama-ulama terdahulu sangat menginginkan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan semua amalan dilipat gandakan pahalanya. Betapa banyak pintu-pintu kebaikan yang dibuka dan betapa banyak pintu-pintu keburukan yang ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh beruntung kita yang ada di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ketika kita sudah berada di bulan yang mulia ini, ya, maka janganlah kita menyanyiakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk betul-betul maksimal beribadah, untuk betul-betul maksimal meninggalkan segala keburukan untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi. Salawat dan salam, ya, tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terkhususnya di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Khususnya di hari Jumat ini kita perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, dan juga kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, di sini dijelaskan, ya, kita diwajibkan untuk berpuasa dan orang-orang sebelum kita juga diwajibkan untuk berpuasa agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi lebih bertakwa lagi, agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, ya, Ramadan adalah sebuah madrasah. Ramadan adalah sebuah tempat untuk berubah menjadi lebih baik. Dan Ramadan adalah madrasah penyucian lisan. Dari judul ini, ya, jadi kita sekali mengambil judul, Ramadan adalah madrasah penyucian lisan. Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus. Jadi kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga menahan nafsu kita. Kita juga menahan lisan kita dari berkata hal-hal yang buruk. Kita menahan mata kita dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kita melarang telinga kita dari mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena puasa itu adalah imsak atau menahan diri. Inti dari puasa adalah kita menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Kita menahan diri dari nafsu kita, dari syahwat kita. Kita menahan diri, ya, dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah menahan lisan kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Di bulan Ramadan ini adalah madrasah penyucian lisan. Ya, karena kenapa kita perlu untuk, ya, mensucikan lisan kita? Karena dengan lisan ini sangat mudah kita untuk mengucapkan segala hal. Tidak perlu bercapek-capek lagi. Cukup hanya berucap satu dua kata, sudah keluar hal-hal yang akan kita ucapkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, limatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan. Tidak perlu bercapek-capek, tidak perlu untuk mengeluarkan banyak tenaga dalam mengucapkannya. Dua kalimat yang sangat ringan, namun timbangannya sangat berat di hari kiamat nanti. Timbangannya sangat berat di hari kiamat, dan kalimat ini sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih. Apa itu? Kalimat subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Cukup dua kalimat ini saja, namun timbangannya sangat berat. Oleh karena itu, di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, kita perbanyak lagi zikir. Sangat ringan ini, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Ya. Kita maknai, kita renungkan maknanya bahwa Maha Suci Allah. Ya. Allah itu Maha Suci, Maha Besar, Maha Agung. Ya. Dan Allah tempatnya segala kenikmatannya. Allah yang memberikan kita nikmat sehat. Allah yang memberikan kita nikmat iman. Allah yang memberikan kita nikmat aman. Allah yang memberikan nikmat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ya, lisan kita ini perlu kita jaga. Khususnya di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Lisan ini tidak bertulang, ya, namun dengan satu kata saja bisa membuat, ya, antara ada timbangannya, ya, antara kebaikan dan keburukan. Mungkin kita hanya bercanda, atau mungkin kita hanya ingin curhat, atau kita hanya ingin hal-hal yang lainnya. Namun ketahuilah bahwasanya semua yang kita ucapkan, semua yang keluar dari lisan kita, atau semua yang kita ketik dalam sosial media, itu dicatat oleh malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi setiap ucapan kita ini ada malaikat yang catat, malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Apa yang keluar dari lisan kita itu semua dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla, setiap kita ingin mengucapkan satu kata, kita betul-betul pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Kita betul-betul usahakan yang keluar dari lisan kita adalah kebaikan. Kita usahakan tidak mengeluarkan kata-kata buruk, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak mengeluarkan kata-kata yang dilarang oleh Allah SWT. Kita tidak mengeluarkan kata-kata ghibah, ya, yaitu mungkin kita ingin mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh orang lain, dan kita ingin kenikmatan itu ada pada kita. Kita tidak ingin mengadu domba, ya, sesama tetangga kita misalnya, atau sesama saudara kita misalnya. Ya. Kita tidak boleh juga saling membuat orang lain itu menjatuhkan harga dirinya. Tidak boleh. Jadi betul-betul kita menjaga lisan kita ini, menjaga lidah kita ini di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada seseorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan, suatu kalimat, ma yatabayyanu ma fiha. Ya. Tidak dipikirkan matang-matang. Dia tidak pikirkan dengan baik apa yang dia ucapkan tersebut. Dia segera berkata saja. Dia tidak pertimbangkan dengan baik. Yahwi biha finnar. Ya, maka dia tergelincir, ya. Dia tergelincir ke dalam neraka. Jatuh ke dalam neraka ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Ya, dia tergelincir ke dalam neraka yang luasnya seantara jarak timur dan barat. Na'udzubillah min dzalik. Ini dalam hadis sahih, ya, bahwasanya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang dia tidak pertimbangkan, dia langsung berucap saja tanpa pertimbangan sebelumnya, dan itu menyebabkannya tergelincir ke dalam neraka yang luasnya antara jarak antara timur dan barat. Na'udzubillah min dzalik.
Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, di bulan suci Ramadan ini ya, kita betul-betul menyucikan kembali lisan kita. Kita pertimbangkan apa yang keluar dari lidah kita. Kita usahakan ya semua yang keluar dari lisan kita ini adalah kebaikan, dan juga kita tahan ya, tahan diri kita dari menggibah, kita tahan diri kita dari mengejek orang lain, kita tahan diri kita dari mengadu domba dan dari segala keburukan-keburukan lainnya. Usahakan kita tidak hanya berpuasa menahan lapar dan haus, tapi kita juga menahan lidah kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita menahan mata kita dari melihat apa yang dilarang oleh Allah. Kita ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Allah mempunyai malaikat yang mencatat amal-amal kita. Allah mempunyai malaikat yang mengetahui apapun yang kita perbuat, baik kita sendiri maupun terang-terangan, baik kita berada di dalam kamar sendirian ataupun kita berada di luar bersama orang yang banyak. Ketahuilah bahwa semua ucapan kita itu dicatat. Tidak ada ucapan yang lewat bercaya, dan Allah Maha mengetahui. Ya, Allah tahu setiap apa yang kita ucapkan. Allah tahu setiap yang kita lakukan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, ya, kita berusaha untuk betul-betul menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi, menjadi pribadi yang betul-betul bisa menjaga lisannya. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dan puasa itu adalah perisai, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dimati oleh Allah SWT, puasa adalah perisai. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Bahwa puasa ini perisai. Ya, dia perisai. Maka ketika kita sudah berada sedang berpuasa, ya, kita sudah berada atau sedang berpuasa, fala yarfuth wala yajhal. Maka janganlah ia berkata-kata kotor atau mungkin berkata-kata hal-hal yang menimbulkan syahwat misalnya, atau dia berkata-kata yang perkataan yang perkataan kotor yang dilarang oleh Allah. Janganlah ia berkata kotor ya. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu. Dan jika ada orang ya, yang mencacinya, dia mengejeknya, mengajaknya berkelahi, mengajaknya bertengkar, falyaqul, maka katakanlah, inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ya. Katakanlah, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Inni shaim, saya sedang berpuasa. Katakanlah hal tersebut. Kenapa? Agar kita tahu bahwasanya puasa itu bukan hanya menahan perut, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa itu juga adalah menjaga lisan kita dari perkataan kotor, menjaga lisan kita dari caci maki orang lain. Ya, kita menjaga diri dari mencaci maki orang lain, menjaga lisan kita dari pertengkaran, dan menjaga lidah kita ini dari ucapan yang sia-sia. Kita betul-betul jaga di bulan puasa ini dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, bahwasanya beliau bersabda, man lam yada' qawla az-zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta. Dia tidak meninggalkan perbuatan dusta, dan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak benar, malah dia mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh dari rasa laparnya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dari rasa laparnya. Allah tidak butuh dari rasa hausnya yang dia tahan. Ya. Kata Allah tidak butuh ini adalah teguran yang sangat dalam. Ya. Mungkin ya betul puasa kita sah secara fikih, namun hakikatnya pahalanya akan berkurang. Ya. Hakikat dari puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka indah hadis ini menjadi peringatan keras bahwasanya ketika kita tidak menjaga lisan kita, maka puasa bisa kehilangan nilai. Ya.
puasa bisa kehilangan makna dan hakikatnya, ya, jika kita tidak menahan dari perkataan dusta atau perkataan sia-sia. Oleh karena itu, ya, Allah yang akan mencatatkan pahala puasa jika kita tidak menjaga lisan kita, kita tidak menjaga, kita tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh rasa laparnya. Allah tidak butuh rasa hausnya. Jangan sampai puasa kita sia-sia, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita hanya berpuasa dengan capek-capek, lapar dan haus, namun kita tidak mendapatkan pahala sama sekali, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, kita betul-betul menyucikan lisan kita dan semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kita usahakan, ya, apapun yang keluar dari lisan kita ini hanyalah kebaikan. Kita tidak kita tidak berkata dusta, kita tidak berkata kotor, kita tidak berkata-kata yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam, ya, hadis lain dikatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, ya, betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, ya Rabbnya, semoga Allah terima amal ibadah puasa kita semua. Semoga Allah menjaga kita semua dari hal-hal yang sia-sia. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kepada kita semua kebaikan, memberikan kita semua hidayah untuk bersegera kepada kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Karena betapa banyak orang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus. Oleh karena itu, di bulan puasa ini, usahakan kita lagi menjaga lisan kita, hati kita ini kita bersihkan, jauhi rasa dengki, jauhi rasa iri hati, jauhi rasa sombong dalam hati kita, jauhi segala hal-hal yang menyebabkan hati kita ini kotor. Di bulan Ramadan ini adalah penyucian hati, penyucian lisan. Oleh karena itu kita betul-betul, ya, kita tidak dengki, kita tidak berburuk sangka kepada orang lain, kita tidak sombong, dan juga kita tidak ria. Kita tidak ingin mendapatkan pujian dari manusia. Yang kita harapkan dari puasa kita ini adalah Allah Azza wa Jalla, ridhonya Allah, Tuhan kita yang maha melihat, yang maha mengetahui, dan maha menguasai segala sesuatu. Oleh karena itu, kita betul-betul sucikan hati kita, sucikan lisan kita di bulan yang suci ini, di bulan suci Ramadan. Apa ciri Muslim dan mukmin yang hakiki? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang siapakah Muslim yang utama, maka beliau bersabda, "Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Bahwasanya seorang Muslim, ya, seorang Muslim yang hakiki adalah seorang yang Muslim yang selamat, ya, seorang yang Muslim lain, orang lainnya itu selamat dari keburukan tangannya dan keburukan lisannya. Muslim hakiki adalah, dia orang lain itu selamat dari keburukan lisan dan keburukan lisan dan keburukan tangannya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, ya, usahakan kita tidak mengganggu dengan lisan kita, ya. Dengan di bulan yang suci Ramadan ini, kita tidak mengganggu orang lain dan tidak juga mengganggu orang lain, baik dengan tangan kita, baik dengan lisan kita, baik dengan pandangan kita, ya, ketika kita mengganggu orang lain itu tidak boleh. Di bulan suci Ramadan, ya, kita betul-betul menjaga tangan kita, menjaga lidah kita, menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, dan tentunya ini diharapkan berlanjut hingga setelah Ramadan. Ya, siapakah, ya, prinsip orang yang beriman? Ya, prinsip orang beriman adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini adalah barang siapa, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan, maka katakanlah yang baik. Berkata yang baik, hendaklah ia berkata yang baik saja. Semua yang keluar dari sini adalah yang baik. Auliyasmut. Namun jika dia tidak bisa, maka hendaklah dia diam. Jika dia tidak mampu untuk berkata baik, hendaklah dia diam. Dan jangan sampai keluar perkataan-perkataan buruk, jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi antara dia berkata yang baik atau diam, ya, saja. Itu orang beriman adalah dia berkata baik
atau dia memilih diam. Ini adalah perkara yang dianjurkan untuk orang-orang yang beriman. Oke, oleh karena itu ada ganjarannya. Ada Allah sudah siapkan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menjaga kedua lisannya. Ya, dalam hadis Rasul di dalam Sahih Bukhari, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, admanu lahul jannah." Yang artinya, barang siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, ma baina lahyaihi, ya. Man yadman li ma baina lahyaihi, yaitu apa yang ada di antara kedua rahangnya, yaitu lisannya. Barang siapa yang menjamin bahwasanya lisannya ini tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang buruk, tidak berkata-kata yang dusta, wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya. Yang maksudnya itu adalah mohon maaf ya, kemaluannya. Admanu lahul jannah, maka aku jamin surga baginya. Maka dia akan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan kepadanya ganjaran berupa surga. Namun jika dia tidak menjaganya, dia berkata sembarangan, dia berkata sembrono, semua keluar dari lisannya, ya, dan akhirnya dengan perkataan itu dia bisa terjatuh kepada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi, ya, dan semoga lisan kita ini senantiasa berkata-kata yang baik dan menjauhi perkataan-perkataan yang buruk. Ya, di akhir kesempatan kali ini, ya, kita akan mungkin memberikan pengingat terakhir bahwasanya Ramadan adalah momentum penyucian lisan. Ramadan adalah momentum penyucian lisan. Jika kita berhasil menjaga lisan kita ini selama bulan Ramadan, ya, maka insya Allah dengan izin Allah, dengan terbiasanya kita tersebut, insya Allah kita bisa terbiasa hingga setelah Ramadan menjaga lisan kita. Oleh karena itu, Ramadan adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi, terutama menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Mari, ya, kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk penyucian lisan kita dari segala hal-hal, ya, dari segala perkataan dusta. Kita sucikan lidah kita dari hal-hal dusta, dari ghibah, ya, kita sucikan lidah kita ini dari membicarakan hal-hal yang orang lain itu tidak suka. Orang lain tidak suka kita bicarakan hal tersebut, kemudian kita menggunjingnya, kita menggibahnya, itu kita tidak boleh, ya. Usahakan lisan kita ini betul-betul kita sucikan di bulan Ramadan ini, dan kita jaga di bulan Ramadan untuk menghindari perkataan gibah, perkataan dusta, perkataan kasar, atau perkataan-perkataan buruk lainnya. Mari, ya, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk berdiam dari keburukan. Bulan Ramadan bulan untuk berbicara tentang kebaikan. Ya, mari kita jadikan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak zikir. Sebagaimana yang hadis kita jelaskan tadi, Subhanallah bihamdi, Subhanallah azim. Cukup ringan diucapkan, namun pahalanya sangat besar. Kita juga bisa dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap waktu luang yang ada, kita usahakan isi dengan zikir. Contohnya, ketika ibu-ibu di dapur, ya, ketika memasak, atau mungkin ketika sedang menyiapkan sahur atau buka puasa, ya, maka itu bisa dilakukan sambil berzikir, sambil memperbanyak mengingat Allah Azza wa Jalla, bisa juga dengan beristighfar, memohon ampun, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau bisa juga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, usahakan di bulan Ramadan ini jangan ada waktu yang sia-sia, ya. Karena semua waktunya sangat berharga, ya. Ketika para ulama waktu sangat berharga, mereka tinggalkan segala hal-hal yang melalikan, mereka buka Al-Qur'annya, mereka memperbanyak zikir, mereka memperbanyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dianjurkan untuk seorang muslim. Ketika bulan Ramadan tiba, ya, semua waktunya penuh dengan kebaikan. Semua waktunya penuh dengan hal-hal yang bermanfaat. Dia meninggalkan segala hal-hal yang sia-sia. Ya, dia meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Dia meninggalkan, ya, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Dan itulah ciri seorang muslim yang
betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ya, di bulan Ramadan ini ya, usahakan waktu menunggu, misalnya kita lagi menunggu di mobil atau di motor atau di bus atau dimanapun itu, kita usahakan basahi lidah kita ini dengan memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak istighfar, tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu semua akan dicatatkan pahala oleh Allah Azza wa Jalla, karena ketahuilah, ya, banyak, ya, Allah mempunyai malaikat-malaikat yang akan senantiasa mencatat apa yang keluar dari lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan lisan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima pahala salat kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita betul-betul usahakan untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang lebih bertakwa, dan jangan sampai pahala puasa kita putus atau hilang dari hal-hal yang menyebabkannya puasa tersebut hilang hakikatnya. Seperti perkataan kotor tadi, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah. Falaysa lillahi hajatun ayyada siyam ayyada, ya. Maka barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta tersebut, harus segera untuk meninggalkannya, harus segera meninggalkan perkataan buruk, meninggalkan perkataan dusta, dan lain-lain sebagainya, agar puasa kita ini betul-betul maksimal ibadahnya, maksimal pahalanya, dan semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau mungkin agak cepat atau mungkin ada kekurangan, kesalahan ucapan atau kekurangan dalam penyampaian ini. Ya, kita hanya untuk menyampaikan, mengajak dalam kebaikan, ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita berusaha saling menasehati agar Ramadan ini kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan hadir. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di chat atau mungkin bisa berucap langsung. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Kita kasihkan waktu mungkin beberapa menit ini, dan jika tidak ada, maka kita cukup sampai di sini saja kajian ini. Ya, terima kasih banyak yang sudah hadir, ya. Kita lihat dulu apakah ada pertanyaan. Oh ya, nanti insya Allah yang ketinggalan ada rekamannya. Insya Allah ada rekaman yang akan disebar di YouTube nanti ketika ini sudah selesai. Insya Allah nanti ada rekaman yang bisa di share. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat atau mungkin bisa bertanya langsung. Kalau tidak ada, nanti insya Allah rekamannya akan diputar, bisa diulang-ulangi nanti di ini selanjutnya insya Allah.